Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Afrianur dari PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang lesson planning atau rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari penyusunan, evaluasi, hingga tahap perbaikan. Pada tahap perencanaan, saya menyusun pembelajaran untuk kelas 3 semester 1, yaitu tema 4 tentang kewajiban dan hakku, kemudian subtemanya adalah subtema 4 mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Saya mengambil muatan pelajaran PPKN dengan materi kewajiban dan hak sebagai warga negara di lingkungan sekitar. Kemudian, deskripsi dari pembelajaran yang saya lakukan adalah saya melaksanakan pembelajaran PPKN di kelas 3 Humanis SD Johannes Bosco Yogyakarta dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekitar dengan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berjumlah 23 anak. Peserta didik di kelas tersebut memiliki berbagai macam karakteristik, namun secara keseluruhan memiliki keaktifan yang sama, yaitu keaktifannya tinggi. Kemudian, dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Untuk selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson planning. Yang pertama terkait tema, subtema, dan juga materi yang saya pilih. Di sini saya memilih tema 4 tentang kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, muatan pelajaran PPKN dengan materi kewajiban dan hak sebagai warga negara di lingkungan sekitar. Kemudian kompetensi dasar untuk pengetahuan adalah 3.2, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian untuk penguatan pendidikan karakter ada 3, yang pertama tanggung jawab, kerjasama, dan juga percaya diri. Untuk selanjutnya adalah terkait model, pendekatan, dan juga metode yang digunakan dalam pembelajaran. Model yang saya gunakan adalah model problem-based learning atau PBL. Kemudian pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik atau 5M yang terdiri dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kemudian metode yang saya gunakan adalah penugasan, tanya jawab, pengamatan, diskusi, dan juga ceramah. Kemudian selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah video penjelasan mengenai pengertian hak dan kewajiban, serta gambar ilustrasi tentang lingkungan yang kotor. Saya menayangkan kedua media tersebut menggunakan LCD proyektor yang ada di kelas. Kemudian langkah pembelajaran, di sini ada 3, kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Pada kegiatan inti, saya menggunakan sintaks sesuai dengan sintaks problem-based learning. Terdapat beberapa evaluasi terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas 3 Humanis SD Johannes Bosco Yogyakarta. Yang pertama adalah indikator dan tujuan pembelajaran ini belum memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian dalam langkah pembelajaran masih ada langkah-langkah yang belum sesuai dengan sintaks dari problem-based learning. Kemudian untuk media pembelajaran, belum ada media pembelajaran yang konvensional yang memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran saya hanya menggunakan media berbasis digital.
Kemudian dari hasil evaluasi tadi, saya melakukan beberapa perbaikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Yang pertama terkait indikator dan tujuan, saya melakukan perbaikan penyusunan indikator dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan tingkat berpikir yang tinggi atau HUTS. Kemudian yang kedua adalah langkah pembelajaran. Di sini saya melakukan perbaikan dengan menyesuaikan dengan sintaks-sintaks yang ada pada model pembelajaran problem based learning. Kemudian untuk media pembelajaran, saya mengembangkan media konvensional yang dapat melibatkan peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran, yaitu berupa papan pohon hak dan kewajiban. Berikut ini merupakan media pembelajaran konvensional yang coba saya kembangkan berupa media papan pohon hak dan kewajiban. Papan pohon hak dan kewajiban ini merupakan media pembelajaran hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Papan ini memiliki beberapa fitur antara lain pohon hak, pohon kewajiban, amplop, dan juga pernyataan-pernyataan terkait hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan fitur dari media pembelajaran yang telah saya susun. Yang pertama adalah pohon hak. Pohon hak ini berisi 10 gantungan yang digunakan untuk meletakkan pernyataan-pernyataan terkait dengan hak kita sebagai warga negara di lingkungan sekitar. Kemudian pada pohon hak ini juga terdapat tulisan hak yang apabila dibuka akan terlihat pengertian hak di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah pohon kewajiban. Dalam pohon kewajiban ini juga berisi 10 gantungan yang digunakan untuk meletakkan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kewajiban kita di lingkungan sekitar. Pada pohon kewajiban ini juga terdapat tulisan kewajiban dan apabila dibuka akan terlihat pengertian kewajiban itu apa. Kemudian yang terakhir adalah amplop. Amplop ini berisikan untuk meletakkan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan kewajiban dan juga hak. Yang terakhir adalah mengenai alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan media pembelajaran saya. Yang pertama ada kertas karton, kemudian ada kertas asturo, kemudian yang ketiga adalah kertas ivory dengan berat 260 gram, kemudian double tip, pushpin, lakban hitam, dan juga gunting. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari pelaksanaan, evaluasi, dan juga perbaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.